Status tersangka Abraham Samad berimbas pada kondisi kritis di tubuh KPK. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden menyelamatkan KPK dan bagaimana ke depan menyeleksi para komisioner KPK benar-benar bersih rekam jejaknya. Kami akan mengulasnya kali ini dengan Patrice Rio Capella, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem dan juga Sekjen dari Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Rio. Kemudian ada Bang Aristo Pangaribuan, pengamat hukum pidana yang juga Ketua LKBH UI. Selamat malam. Selamat malam. Baik, dari luar studio ada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni F. Sompi. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam. Ya, Indra, ya. Pak Roni, saya ingin ke Anda dulu, Pak Roni. Disebutkan status tersangka Samad ini sebenarnya sudah ditetapkan kurang lebih sejak sepekan lalu. Ini apa penjelasannya baru diumumkan atau dipublikasi sekarang ini, Pak Roni? Ya. Di sini bisa kami jelaskan bahwa Polri ketika menangani kasus, apalagi berkaitan dengan seorang pejabat di suatu institusi seperti KPK, sangat berhati-hati. Kita juga sebenarnya tidak ingin masyarakat kemudian menjadi resah, kemudian menilai negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Polri, termasuk juga oleh Polda. Ya. Namun demikian di Indonesia ini tidak ada lagi informasi yang bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu ketika kita akan memanggil tersangka, yaitu Bapak AS, maka media juga tentu mengetahuinya, dan kami menjelaskan bukan untuk membangun opini, tapi kami betul-betul memberikan penjelasan untuk melayani media ketika media. Jadi sebenarnya ketika penetapan tersangka itu memang sengaja tidak dipublikasikan begitu ya? Ya. Tapi ketika melakukan panggilan atau mengirimkan surat panggilan itu terpublikasi dengan sendirinya, maksudnya seperti itu, Pak Roni ya? Artinya begini, di situ kan nampak sikap kehati-hatian dan sikap menghormati pejabat publik ya oleh Polri. Jadi Polri tidak memperlakukan secara sewenang-wenang dengan mentang-mentang melakukan penyidikan, kemudian woro-woro mengumumkan, mengajak masyarakat untuk nonton dan sebagainya. Ya kita proporsional saja. Oleh karena itu kami tentu dari Barreskrim Polri selaku pembina fungsi ini menguji. Ternyata sudah ada 4 alat bukti yang sah ketika akan menetapkan tersangka di luar tersangka yang sudah sejak awal ditetapkan, yaitu FL. Nah, sekarang ini Bapak AS ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil pada hari Jumat tanggal 20 Februari akan datang. Begitu, ketika Pak Komjen Budi Gunawan juga ditetapkan tersangka oleh KPK, sempat menjadi sorotan adalah kenapa Pak Budi Gunawan ditetapkan tersangka sementara belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah sekarang ini apakah Abraham Samad sudah pernah dimintai keterangan, Pak? Ini yang menjadi perbedaan ya. Oleh karena itu diuji melalui sebuah pra-peradilan. Karena menjadi tanda tanya penetapan tersangka apakah melalui sebuah proses bahwa mendapatkan alat bukti yang sah. Jadi ketika kita sudah jelas mendapatkan alat bukti yang sah, maka kita tidak perlu lagi memanggil sebagai saksi. Kita langsung memanggil tersangka itu untuk melengkapi, karena harus mendengar keterangan tersangka sebelum dibuatkan berita acara atau dibuatkan berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Begitu, Pak. Jadi tidak perlu lagi untuk sebelumnya memanggil dulu, mengklarifikasi kepada pihak yang terkait sebelum ditetapkan tersangka, begitu ya? Berbeda kasusnya. Berbeda kasusnya. Kasus yang kita lihat ketika pra-peradilan bahwa konfirmasi terhadap apa yang dilakukan dalam sebuah gratifikasi itu membutuhkan klarifikasi. Kalau kasus ini keterangan tersangka itu hanya melengkapi saja, ya, karena alat bukti keterangan tersangka itu nanti di sidang pengadilan. Nah, sekarang ini kita sudah mendapatkan 4 alat bukti yang sah, dan ini merupakan kehati-hatian penyidik Polri agar tidak dianggap melakukan kriminalisasi. Bagaimana kita mengkriminalisasi kalau alat buktinya sudah lengkap? 4 alat bukti ya. Benar begitu, Bang Aristo, kira-kira tanpa perlu minta klarifikasi dulu untuk pihak yang seperti kasus dalam Abraham Samad ini disebut berbeda dengan apa yang menimpa Budi Gunawan karena itu gratifikasi. Begini, sebenarnya di dalam hukum acara pidana, pemanggilan seorang
saksi untuk ditingkatkan statusnya sebagai tersangka itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh KPK, belum pernah memanggil Pak Budi Gunawan kemudian diumumkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan Pak Abraham Samad. Tadi Pak Roni sampaikan bahwa belum pernah dipanggil, informasinya hanya bersifat tambahan karena berbeda. Tapi memang di dalam KUHP kita tidak ada kewajiban untuk memanggil seorang saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Yang ada kewajibannya adalah ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan orang sebagai tersangka. Nah, bukti-bukti itu kan sudah diatur melalui KUHP itu sendiri. Tapi kalau gratifikasi harus memanggil. Seperti tidak harus juga ya. Tidak ada aturan khusus yang mengharuskan bahwa itu harus. Ya mungkin ada teknik penyidikan, mungkin teknik penyidikan di kepolisian dan di KPK berbeda, itu hal yang berbeda. Tapi di dalam hukum kita itu tidak mengharuskan, tidak dibedakan kalau gratifikasi harus memanggil dulu pemberi gratifikasinya. Kalau untuk dalam hal ini Pak AS ini, Pak Abraham Samad ini kan pemalsuan dokumen akta otentik ya dokumen ya. Nah ini tidak dibedakan. Oke, tidak dibedakan. Iya, tidak dibedakan di dalam KUHP. Kasus mana yang harus dipanggil, kasus mana yang tidak harus dipanggil. Baik, saya ke Bang Ril. Kita lihat imbasnya. Kalau ke Komisi 3 kita lihat imbasnya. 2 pimpinan KPK tersangka, 1 lagi belum digantikan karena sudah pensiun begitu kan. Lalu tinggal 2 nih. KPK dalam kondisi kritis nih sebagai mitra kerja begitu. Bagaimana Komisi 3 melihat ini? Ya begini. Agenda pemberantasan korupsi terhenti kah? Di dalam pasal 32 ayat 2 itu mengatakan apabila ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka maka dia diberhentikan sementara. Di pasal berikutnya di pasal berikutnya kalau menjadi terdakwa otomatis diberhentikan. Ya. Nah, oleh karena itu memang 2 anggota atau pimpinan KPK sekarang sudah memenuhi untuk persyaratan diberhentikan sementara dan ditetapkan oleh Presiden. Sesuai undang-undang ya. Nah, oleh karena itu tentu dengan 2 orang saja pimpinan KPK ini mengendalikan KPK dan menjalankan program-program KPK tentu sudah kita anggap tidak lagi mumpuni untuk itu ya. Nah, oleh karena itu produknya disebut tidak sah tidak kalau dengan kalau misalnya syaratnya KPK itu adalah 5 maka dan hanya cuma 2 orang maka ada beberapa divisi atau bagian yang kemudian tidak dipimpinannya ya karena 5 orang itu memimpin hal-hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya pemerintah segera mengeluarkan Perpu untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK yang 3 orang itu agar kemudian KPK bisa berjalan dengan baik ya. Nah, di samping itu kemudian pansel dibentuk dan kemudian bisa dipercepat 3 orang yang akan menggantikan itu dengan mengajukan ke DPR nama-namanya itu dipilih. Dan menurut saya sih memang kalau 2 cukup berat ya bagi pimpinan. Sebenarnya cukup berat itu masih bisa berjalan atau sebenarnya sudah tidak sah sama sekali produk hukumnya? KPK itu kan tidak hanya menetapkan tersangka ya kemudian ke depan ya misalnya kemudian mengadili dan sebagainya, tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah dilakukan. Misalnya ada beberapa tersangka yang belum diperiksa atau kegiatan-kegiatan rutin ya menindaklanjuti hal yang kemarin itu mungkin bisa dilakukan oleh para penyidik dan penyelidik di dalamnya. Tapi untuk kemudian ke depannya saya pikir perlu itu pimpinannya 5 orang ya supaya ini bisa berjalan efektif. Baik. Dari kuasa hukum Abraham Samad menyebutkan bahwa kasus ini jelas bagian dari kriminalisasi. Kita akan minta tanggapan nanti ke Pak Roni Sompi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.